Oke, kali ini kita akan coba templating untuk artikel ilmiah yang sudah kita tulis. Nah, ini sebelah kiri, ini artikel yang sudah kita coba tulis. Ini sebenarnya sudah menyerupai sama template Sigma ya, tapi ini kurang tahu kenapa tidak ada ininya ya, berarti belum sesuainya itu karena tidak ada header di sininya. Jadi tidak ada header Sigma Jurnal Pendidikan Matematika di bagian sini gitu kan ya. Jadi untuk proses templating ketika kita ingin submit ke suatu jurnal, kita harus menyesuaikan dengan template jurnal yang kita tuju gitu ya. Jadi ini kalau kita submit ke Sigma artikel yang sebelah file yang sebelah kiri ini karena tidak sesuai dengan template, ini kemungkinan akan dikembalikan lagi gitu kan ya kepada penulisnya supaya diminta untuk menyesuaikan dengan template jurnal Sigma gitu kan ya, itu yang sebelah kanan gitu kan ya. Oke, ini untuk proses templating kita lakukan copy paste dari artikel sebelah kiri ke file yang sebelah kanan itu kan ya. Oke, berarti kita coba tadi udah kita copy, terus kita paste-nya itu gunakan yang ini, keep text only. Oke, terus ini juga sama. Ini sebenarnya sudah menyerupai, tapi belum ada headernya gitu kan ya. Oke. Kita copy, kita paste lagi di sini. Oke. Untuk institusi juga ya, berarti. Oke, ini kita copy. Nah, ya, ini sebenarnya sudah menyerupai, tapi memang belum ada header dari template jurnalnya gitu kan ya. Oke, ini harusnya satu perbagian ya template-nya. Oke, tuh kan. Jadi kayak gini nih. Oke, ini perbagian harusnya. Oh ya, ininya jangan sampai ke yang ada indeks yang satu yang di atasnya ya. Karena tadi ke blok yang indeksnya, jadi mengikutinya yang indeks. Ya, seperti ini. Begitu juga untuk yang kedua, ketiga gitu kan ya. Lakukan hal yang sama. Terus yang ini juga untuk abstrak. Kita lakukan hal yang sama. Copy paste, kita blok, terus kita paste di sini. Oke, begitu juga untuk yang keywordnya nanti kita copy paste sebelah sini. Oke, ini untuk email correspondence. Ini adalah email yang submit gitu ya, yang submit artikel ini ke jurnalnya itu siapa gitu. Jadi correspondence author itu yang bertanggung jawab atas perbaikan atau revisi submit ya, mulai dari submit terus nanti ada hasil review untuk memperbaiki seperti itu. Ini tuliskan emailnya, boleh tidak harus menulis yang pertama, kalau memang yang submit itu penulis yang kedua, berarti sertakan alamat email yang penulis yang kedua. Begitu juga misalkan kalau yang submit itu penulis yang ketiga, berarti sertakan di sini cantumkan alamat email penulis yang ketiga gitu.
Oke, terus ini kita copy paste gitu ya. Ini sebelumnya kita sudah sesuai gitu ya, bahwa untuk yang isi dari pendahuluan itu harus ada secara berurutan adalah latar belakang, tujuan penelitian, kajian literatur atau state of the art dari penelitian ini gitu kan ya, yang berupa dasar pernyataan kebaruan dari artikel yang kita buat gitu. Oke, ini jadi karena kita asumsikan sudah sesuai, maka kita langsung paste aja di sini. Kita paste. Oke, nah ini seperti ini. Terus metode penelitian berarti kita ini petunjuk umum ya, kita baca saja. Untuk petunjuk umumnya kita pelajari, kita sesuaikan. Setelah kita pelajari, kalau memang di sini tidak kita butuhkan, kita bisa menghapusnya. Di sini untuk pengutipan juga ini baca dulu pengutipannya ini menggunakan ini contohnya seperti apa gitu kan ya. Nah, kalau memang sudah kita baca, kita pelajari, kita sudah pahami. Nah, ini diminta menggunakan Mendeley gitu ya, atau reference pada Microsoft Word gitu kan. Oke, kita sudah pahami aturannya, kita hapus. Oke, untuk aturan templating tabel ini seperti ini maunya aturannya, terus gambar juga seperti ini. Jadi judulnya tebal semua yang ini, terus ini yang judul per kolomnya juga tebal gitu ya. Terus ini kanan kiri tengah gitu nggak ada garisnya gitu kan ya, ini harus diperhatikan. Aturan pembuatan gambar juga harus diperhatikan, biar untuk tidak lupa biarkan saja dulu ya untuk aturan gambar dan tabel. Lanjut ke metode penelitian. Nah, di sini metode penelitiannya menggunakan paragraf saja gitu ya, tidak poin per poin gitu. Jadi ini artikelnya sudah sesuai ya, tidak ada poin per poin. Jadi kita cukup bisa langsung copy saja ya. Tapi di sini harus kita lihat juga bahwa di metode penelitian itu harus ada jenis penelitian, terus lokasi, dan subjek. Di sini terlihat belum ada lokasi dan subjek, jadi di sini harus ditambahkan lokasi dan subjek penelitian. Ini harus ditambahkan gitu kan ya, ini catatan harus ditambahkan, belum ada gitu kan ya. Terus di sini harus ada teknik analisis data. Oke, di sini sudah ada. Nah, berarti sudah sesuai, tapi ada yang perlu ditambahkan yaitu lokasi dan subjek penelitian. Oke. Kita paste. Oke, sudah. Terus di sini mau ada tabel, berarti nanti kita perhatikan aturan tabelnya apakah sudah tepat. Oke, sudah ya, sudah tepat ya penulisan tabelnya. Kita pindahkan ke filenya, template dari jurnal Sigma-nya. Oke, kita paste saja. Oke, nah ini sudah sesuai dengan kriteria atau belum ya, coba lihat. Ini oke, 11 ya. Ini harus 11 katanya ininya aturannya. Oke, ini 11. Coba lihat yang ini. 11 belum. Oke, ini udah 11. Oke. Terus ini ke hasil dan pembahasan. Jadi di sini hasilnya itu diminta untuk memaparkan hasil-hasil teman penelitian, terus data-data hasil penelitian diperoleh,
itu secara deskriptif dan inferensial. Nah, mungkin inferensial itu ketika memang menggunakan analisis statistik gitu kan ya. Terus ini juga temuan-temuannya itu harus ada pembahasan apakah temuan ilmiah yang perolehnya itu, terus mengapa hal itu bisa terjadi, terus ya intinya tuh harus dikaitkan juga dengan hasil-hasil peneliti terdahulu nih yang sama topiknya gitu ya. Jadi pembahasannya seperti itu nantinya. Oke, ini kita asumsikan bahwa hasil-hasilnya itu sudah sesuai gitu kan ya sama konten yang dimau oleh artikelnya gitu. Oke. Nah, kita copy misalkan di sini kita sudah pahami, kita bisa copy paste di sini saja langsung. Oke, aturannya sudah kita pahami misalkan karena sudah kita baca. Terus untuk yang gambar coba. Oke, ini gambar juga sudah sesuai dengan aturan yang tadi ya. Yang tebal coba. Oke, nah ini kan gambarnya di tengah, terus yang tebal itu yang gambar 1 gitu kan. Berarti nanti kalau ada gambar 2 berarti tulisan gambar 2 itu yang tebal gitu kan ya. Oke, ini untuk yang oke, ini untuk gambarnya kita copy. Bagian sini ya. Oke, karena sudah sesuai dengan aturan, berarti kita sudah pahami bahwa untuk penulisan tabel dan gambar sudah kita pahami. Kita supaya tidak lupa sudah kita boleh hapus saja ini yang bagian ini yang sudah kita tidak gunakan. Oke, nah ini asumsikan bahwa ini sudah selesai nih sampai pada kali ini banyak sekali ya. Untuk contohnya agak terbatas, nanti videonya durasinya sangat panjang, jadi untuk menyingkat waktu asumsikan bahwa saya telah mengcopy paste sampai pada tabel ini gitu kan ya misalkan. Oke, nah selanjutnya adalah simpulan. Berarti kita simpulan menggambarkan jawaban dari tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Oke, bila perlu di bagian akhir kesimpulan dapat juga ditulis hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian ini. Oke, kita copy. Coba kita paste di sini. Oke. Nah, ini kan tidak ada bagian yang saran atau kesimpulan gitu kan ya. Ini hanya satu kesimpulan saja. Berarti mungkin ini untuk yang saran di sini ini merupakan bagian akhir kesimpulan hal-hal yang akan dilakukan terkait penelitian yang berikutnya gitu. Oke, ini berarti mungkin bisa kita tuliskan di sini tanpa ada poin atau sub dari saran lagi gitu. Oke. Ini sudah kita tidak butuhkan. Oke, nah ini di sini tidak meminta ya ada ucapan terima kasih, jadi mungkin tidak usah dicantumkan lagi juga tidak masalah karena jurnalnya tidak meminta kita untuk membuat bagian ucapan terima kasih gitu ya. Nah, ini untuk aturan penulisannya sama ya kayak karena tadi kan harus menggunakan Mendeley ya atau reference tool reference yang lainnya.
Jadi sudah otomatis nantinya sebenarnya. Di sini tinggal kita insert bibliografi gitu kan ya. Jadi otomatis nanti ada. Oke, nah ini kalau di sini diperhatikan sudah menggunakan bibliografi ya, mungkin Mendeley gitu kan ya. Jadi ini langsung ada. Nah, karena copy paste tadi menyebabkan artikel ini seperti belum ada referensinya, tool reference, tidak menggunakan tool reference. Jadi maka kita edit lagi menggunakan tool reference. Nah, ini kan menggunakan Plum ya. Plum, kita ke Mendeley terlebih dahulu. Kita open Mendeley-nya. Oke, kita sebentar menunggu Mendeley-nya. Ini agak loading lama. Oke, ini masih menunggu, loadingnya agak lama. Oke. Oke, nah ini sudah aktif Mendeley-nya. Kita buka lagi tadi artikel yang aslinya. Nah, ini kita harus menggunakan reference manager lagi karena tadi ketika copy-copy tidak